平安弟兄姐妹，大家好。我们主耶稣的仆人在这个地方很喜乐的可以敬拜赞美神，跟大家来一起我们低头同心祷告。来，主耶稣基督，我们你的儿女来这个地方，我们要敬拜赞美你，我们要高举你的名，来安靠我们的心，安靠我们的灵魂，安靠我们的声音，所以我们可以献上这么的敬拜赞美给你。来，奉主耶稣基督的名，哈利路亚！我们高声说阿们。宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受这苦，挺上苦痛。你公义是盼望，圣洁光照全地，但你却昔在这恩典，一再舍怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧抱在手掌心上。你的爱如此深切，我真我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但是双手却甘心为我忍受这苦，顶上苦痛。你公义是盼望，圣洁光照全地，但你却一再舍恩典，一再舍怜悯，给我机会回转向你。我说，你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。再来我们说，你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我这我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。让我们敬拜的主，哈利路亚，哈利路亚。
手掌心上，你的爱如此深切，我指望无以报答，但愿打空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我这具的十字架。来，我们用全心全意，我们一起唱哦。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，尽管我在手掌心上，你的爱如此深切，我指望无以报答，但愿打空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我这具的十字架。学习你谦卑的样式，背起我这具的十字架。学习你谦卑的样式，背起我这具的十字架。给主耶稣基督的掌声！哈利路亚，哈利路亚！奉主耶稣基督的名，我们要一起赞美我们的主。哈利路亚！一起高声说阿们。来，一起拍手。唱，彰显你为荣的能力，哦，我主，显示你大能的权柄，哦，我神，来分散你的仇敌，拯救你所有生命。上帝显赫在他的真圣所。再来，彰显你为荣的能力，哦，我主，显示你大能的权柄，哦，我神。你的仇敌，拯救你所有生命。上帝显赫在他的真圣所，耶稣复活，高声欢呼，说：耶稣复活，赞美歌唱，打败仇敌，仇敌被打败。上帝显赫在他的真圣所。来，开始彰显你为荣的能力，哦，我主，显示你大能的权柄，哦，我神。来，分散你的仇敌，拯救你所有生命。上帝显赫在他的真圣所，耶稣复活，高声欢呼，耶稣复活，赞美歌唱，打败仇敌，仇敌被打败，他的真名被
穿什么，你已经顾念他；谁能穿什么，你已经眷顾他。你这下荣耀尊贵，作为他冠冕，使地上万物都匍匐在他面前。我算什么，你已经顾念我；我没做什么，你却垂怜我。当我为出生以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远超一切患难困苦，神有苦，也无法将我以你的爱搁浅。我放下自己，垂靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，耶稣。人算什么，你已经顾念他；神能算什么，你已经眷顾他。你这笑容要尊贵，作为他冠冕，使地上万物都匍匐在他面前。我算什么，你已经顾念我；我没做什么，你却垂怜我。当我未出生以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所在的天，深知你多么爱我，远超过一切患难困苦，神有苦，也无法将我以你的爱搁浅。放下自己，垂靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远超过一切患难困苦，神有苦，也无法将我与你的爱搁浅。当我放下自己，垂靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，
耶稣基督，我的救主，你的宝血赎回了我的生命。耶稣基督，我的救主，你的宝血赎回了我的生命。再一次说，主基督，这个救主，你的宝血赎回了我的生命。耶稣，Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan, sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan, selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan.
Bukan rahasia lagi bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Di sini, sebagai penyembah benar, kita diajarkan bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3 ayat 8 dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta,
puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die, A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Melihat semua ini, sekali lagi saya katakan, perlu adanya pencurahan roh dari atas, yaitu pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akan terus berdoa supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Hari-hari ini, di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi, sehingga amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, change destination, change destination. Waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya. Ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini, tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohanes 17 turun ke atas saya. Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, kalau saya bersalah pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya. Tuhan menjawab, Niko, selama ini kamu sombong, kamu arogan. Sekarang kamu harus melakukan 2 hal. Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain. Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu National Prayer Conference di Gelora Bung Karno. Yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, kamu sedang puasa Daniel. Oh, jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan
bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton visi di transformasi, tiba-tiba saya menangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Indonesia akan mengalami transformasi. Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja, tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat. Selain itu, orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi, tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Tuhan tidak menjawab, tetapi yang pasti banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang merindukan hal ini terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu. Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan pada waktu itu, di mana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan,
harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity. Gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun. Semua ini akan mengakibatkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Oh Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan gerejamu Tuhan menjadi satu, unity ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, gereja-gerejamu, agar mereka unity. Oh Tuhan, terima kasih, curahkan rohmu saat ini. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Oh Rabba-rabba-rabba, membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan. Oh Rabba-babba-babba-babba-babba, oh Rabba-babba-babba, oh Rabba-babba-babba. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Aba. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 28 November 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Apa itu kemampuan sensorik? Seberapa pentingnya sensorik anak dan bagaimana kita dapat mengembangkannya? Mari dapatkan tips dan informasi sekitar baby sensory development di Welcome Baby Day pada hari Minggu 28 November 2021 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Mrs. Supiani Winata, salah satu pemilik dari Ismail Preschool. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Leonard dengan tema Sepanjang Bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu tanggal 28 November 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30, 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH. GBI Intercon pada pukul 7.30, 10.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Lili Sulistyo. Dan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu PDP Tirza Yuliana Wibowo. Pastikan Bapak Ibu booking e-ticket untuk mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 22 November 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian.
dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin, mulai pukul 9 pagi untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Shalom Bapak Ibu, kami menghimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group CK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat di-download melalui App Store, dan bagi yang menggunakan Android dapat di-download melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah onsite, juga terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman khotbah beserta slide untuk berbagai ibadah seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Bread. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool Online, dan lain sebagainya, dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan. Setelah itu klik submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, kaos cool, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya. Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT support kami melalui email info@gbiprj.org. IT support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang tiba-tiba booming, yaitu online shopping. Begitu mudahnya kita berbelanja online, hemat waktu, dan banyak penawaran menarik yang bisa bikin kita hemat dalam membeli kebutuhan kita. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai kebablasan. Nanti bukannya hemat, malah kalap dan jadi kecanduan belanja online. Mari dapatkan tips berbelanja online yang sehat sesuai kebutuhan dan kemampuan tentunya.
Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 25 November 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pastor Leonardo Syamsuri, SE, MBA, MTH dan Pastor Lee Liman Rosalin dengan tema Belanja Online Yuk. Pastikan ibu-ibu mengikuti Share and Talk yang menarik ini yang tentunya akan menambah wawasan para ibu-ibu. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang. Atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WA 0878 8861 2777. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dan berbahagialah pada saat kita berada di padang gurun tersebut. Kisah nyata perjalanan hidup Pastor Billy Lantang pada saat ia divonis dengan penyakit kanker. Bagaimana ia dapat melewati masa-masa yang sulit pada saat di padang gurun tersebut? Ikuti ibadah Cancer Ministry pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Billy Lantang dengan tema My Journey in the Desert. Live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Don't miss it. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WA 0819 0826 8833. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti Rumah Doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk informasi dukungan doa yang diminta, link, user ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个都就华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会员们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后斯舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义。第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个都就华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下其实是，这称为我名下的之名，若是自卑祷告，寻求我的面，专离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，
赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督州华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养施工，使他继续被使用成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督州牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督州的牧养圣工，使我们所有在这个督州的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个督州兴起耶利米一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. 他的人比美善，他真是最